Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Hisyamawardi dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam NPM 1811030-248 dengan dosen pembimbing lapangan Ibu Ida Faridatul Hasanah, Magister Pendidikan. Di sini saya ingin menjelaskan bagaimana cara menjadi kepala sekolah yang ideal, hebat, dan dirindukan oleh warga sekolah. Dari segi etimologi, kepala sekolah dapat diartikan guru yang memimpin sekolah. Secara terminologi, kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin sekolah, yang dimana terjadinya proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik, guru yang memberikan pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran. Kepala sekolah merupakan pemimpin tertinggi dalam suatu sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh pada kemajuan sekolah tersebut dalam beberapa tahun ke depannya. Di dalam masa pendidikan modern ini, kepala sekolah merupakan jabatan yang strategis dalam memajukan atau dalam mencapai tujuan tersebut. Di era modern yang ini, di era yang sekarang ini, kita sangat membutuhkan seorang yang menjadi pemimpin dalam suatu sekolah, yaitu kepala sekolah memiliki 3 kriteria yang akan dirindukan dan dikenang oleh warga sekolah. Yang pertama, kepala sekolah yang ideal. Kepala sekolah ideal adalah kepala sekolah yang mau meningkatkan kualitas pendidikannya di dalam suatu sekolah, mau meningkatkan sumber daya manusia, guru, dan para staf-stafnya yang ada di sekolah. Kepala sekolah yang mau mencapai visi misi dari sekolah tersebut, gitu loh. Nah, untuk menjadi kepala sekolah yang ideal ada ciri-ciri lagi, gitu. Ada ciri-ciri untuk menjadi kepala sekolah yang ideal. Pertama, kepala sekolah yang demokratis. Kepala sekolah yang demokratis adalah kepala sekolah yang mau memahami keberadaan guru dan staf-stafnya, baik dari aspek kelebihan maupun dari aspek kekurangannya. Kepala sekolah yang demokratis memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk mengelola kelas maupun mengelola keuangan yang merupakan tanggung jawabnya. Ia juga mau diberi masukan dari guru-guru yang terus-menerus untuk bagaimana cara memajukan sekolah tersebut. Kepala sekolah yang demokratis juga memberikan arahan-arahan atau bimbingan-bimbingan kepada guru untuk lebih kreatif, untuk lebih bisa berinovatif dalam mengajar peserta didik, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, untuk bisa lebih kreativitas lagi dalam mengajar. Kepala sekolah yang demokratis tidak pernah menghambat kemajuan yang tampak dari guru maupun staf-stafnya. Yang kedua, kepala sekolah yang ideal itu merupakan kepala sekolah yang kreatif dan imajinatif. Kepala sekolah jenis ini yang memiliki kreativitas dalam memajukan sekolahnya, daya imajinasinya yang begitu tinggi bisa memunculkan gagasan-gagasan untuk memajukan sekolahnya. Mungkin pada tahap awal
Mungkin pada tahap awal gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh kepala sekolah banyak menimbulkan kontroversial. Tetapi ketika itu diputuskan dan kita melihat prosesnya, bisa melahirkan pola-pola pemikiran gagasan yang mungkin nantinya banyak diikuti oleh kepala sekolah yang lain. Kepala sekolah yang kreatif ini memiliki 3 dimensi. Kepala sekolah yang kreatif akan memenuhi kriteria kreativitas yang menyangkut 3 dimensi. Yang pertama dimensi proses, yang kedua dimensi person, dan ketiga dimensi produk. Dengan proses kreatif ini menghasilkan suatu produk-produk dari proses tersebut menjadi proses yang kreatif gitu. Dan kepala sekolahnya disebut dengan kepala sekolah yang kreatif. Yang ketiga yaitu kepala sekolah yang menjadi teladan. Kepala sekolah yang menjadi teladan baik dari segi moral maupun segi profesional. Dari segi moral, kepala sekolah harus memberikan contoh yang baik kepada guru, kepada staf-stafnya, kepada peserta didiknya, bagaimana perilaku yang baik dan benar yang harus dimiliki oleh setiap manusia gitu. Dari segi profesional, kepala sekolah tidak hanya berpatokan pada intuisinya, namun kepala sekolah harus melihat lagi dari segi undang-undangnya sesuai dengan yang berlaku atau tidak. Jadi kesimpulannya dari penjelasan yang sudah saya sebutkan tadi mengenai kepala sekolah yang ideal adalah kepala sekolah yang mempunyai kelayakan untuk menyongsong inovasi pendidikan ke depannya gitu. Baik dari segi regulasi maupun tuntutan zaman. Ketika ke depannya ada inovasi pendidikan yang terjadi di Indonesia, maka mereka tidak mundur gitu. Melainkan mereka siap menghadapinya dengan kepala tegak, penuh semangat dan hati yang berani gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan di atas. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah sikap saya yang tidak berkenan di hati Anda. Saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.